Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno Indrani dengan NPM 20690016. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ringkas dengan judul Physico-Textural and Cellular Structure Change of Carissa congesta fruit during growth and development. Carissa congesta merupakan buah asli India yang menyebar dengan percabangan banyak dan biasanya tumbuh setinggi 3-5 meter. Dia merupakan keluarga Apocynaceae dengan mahkota simpetal dalam kelompok 2-12 berwarna putih dengan semburat merah muda. Buahnya biasanya berupa beri berisi 2-4 biji pipih. Buah matang C. congesta biasanya digunakan sebagai penyembuh penyakit anemia, sebagai zat antiskorbustik karena kekayaan zat besi dan vitamin C. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sifat fisik dan fisiologis dari buah Carissa congesta. Lalu ada eksperimen plan. Setelah buah dipanen, buah diangkut ke laboratorium dan diukur dari batang hingga ujung proksimal buah. Setelah itu, diameter buah diukur dengan menggunakan jangkau sorong. Beratnya diukur menggunakan timbangan elektronik dan volumenya diukur menggunakan gelas ukur 25 mm. Lalu perikarp buah akan difiksasi menggunakan 37% formaldehida berupa 100% asam asetat, 60% etanol pada 2:1:17 selama 2 hari. Sampel divaksinasi dengan konsentrasi etanol 30, 50, 70, 80, 90, 95, dan 100% dan disimpan dalam metil benzoat selama 24 jam. Lalu sampel akan diinfiltrasi dengan isopropanol dan parafin dengan titik leleh 65 derajat Celcius dengan perbandingan 3:1, 1:1, 1:3, dan 100% parafin semalam untuk masing-masing perbandingan. Sampel lalu dimasukkan ke dalam balok yang dipadatkan dan dipotong hingga ketebalan 12 meter. Lalu akan diwarnai dengan safranin 0,1%. Lalu selanjutnya, buah dipotong menjadi 2 dan pembacaan warna dilakukan pada potongan yang kedua. Pengukuran akan dilakukan dengan kromometer sebanyak 15 buah per minggu. Kadar air akan diukur dengan pengering oven dan 5 buah diinkubasi pada suhu kamar dalam labu berbentuk kerucut 100 ml. Ini kemudian ditarik dari segel labu dan disuntikkan ke port injektor sampel dari kromatografi gas menggunakan jarum suntik. Injeksi diulang 5 kali untuk setiap labu berbentuk kerucut. Lalu pada slide nomor 7, slide yang ke-7, kita dapat melihat ada di gambar. Di sini menunjukkan buah tampak merah muda keputihan pada minggu pertama setelah antesis dan perlahan berubah menjadi merah saat buah berkembang dan matang. Ketika buah mencapai 11 minggu setelah antesis, dia berubah menjadi merah tua sebelum menjadi ungu tua sepenuhnya pada minggu ke-13 setelah antesis. Bisa dilihat jika pertumbuhan dan perkembangan dari panjang buah Carissa congesta ini mengalami peningkatan yang signifikan dari minggu pertama sampai minggu ke-13 setelah antesis. Begitu juga dengan beratnya. Beratnya mengalami perkembangan yang signifikan dan mulai konstan pada minggu ke-7 sampai ke-13 setelah antesis. Diameter dari Carissa congesta sendiri mulai minggu pertama sampai minggu ke-7 mengalami perkembangan yang signifikan dan mulai mengalami perkembangan yang konstan dari minggu ke-7 sampai minggu ke-13 setelah antesis. Sementara volumenya juga mengalami peningkatan yang signifikan dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Setelah itu mengalami perubahan yang konstan antara minggu ke-7 sampai ke minggu 13 setelah antesis. Dilihat pada tabel nomor 1, panjang, diameter, berat segar, dan volume, serta bentuk buah, rasio panjang terhadap diameter C. congesta mengalami perkembangan. Gambar terlihat
bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sel parenkim di daerah mesokarp lebih isodiametris dan lebih besar dibandingkan dengan di eksokarp dan endokarp sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian melintang dan membujur buah. Parenkim pada buah berukuran kecil, tidak beraturan, dan tersusun rapat. Kutikula yang sangat tipis menutupi lapisan terluar sel epidermis dan tidak ada ruang antar sel yang terlihat pada stadium 1. Sel dibagi secara aktif ke segala arah, dan beberapa sel parenkim memiliki spesialisasi untuk membentuk berkas pembuluh. Namun, ikatan vaskular pada tahap ini muncul sebagai struktur seperti untai dan tidak dibedakan secara jelas. Ada dua jenis ikatan pembuluh yang muncul di daerah mesokarp Cekongesta, yaitu berkas pembuluh perifer dan tersebar. Ikatan pembuluh perifer yang mengelilingi daerah luar mesokarp buah dapat dengan mudah diamati di bawah perbesaran yang rendah. Ikatan pembuluh yang tersebar ditemukan secara acak di mesokarp. Bundel pembuluh darah di wilayah ini dikelilingi oleh lateks yang terkoagulasi yang keluar dari sel latisferus. Lateks ini sangat diwarnai oleh safranin. Latisfer muncul sebagai sel tunggal di bagian transversal. Sel epidermis di bawah lapisan kutikula tidak beraturan dan berbentuk segitiga. Ada sel hipodermal berdinding tebal dengan lebar 7-10 sel yang memanjang ke dalam dari lapisan epidermis ke arah endokarp. Sel-sel hipodermal ini memanjang secara periklinal, sedangkan sel-sel dari lapisan dalam membesar diameternya dan menjadi isodiametri. Lightness dan kroma pada tahap awal pertumbuhan nilainya mencapai puncak itu pada 3 minggu pertama setelah antesis. Setelah itu nilai lightness maksud saya mulai menurun secara signifikan sebesar 34,32% dan tetap hampir konstan pada 5-9 minggu setelah antesis. Selanjutnya nilai tersebut terus menurun hingga akhir perkembangan buah. Dan di sisi lain, kroma mengalami penurunan bertahap dari 3-9 minggu setelah antesis, sebelum tiba-tiba menurun sebesar 79,23% ketika mencapai tahap perkembangan buah selanjutnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kadar air dari Carissa congesta berubah secara signifikan selama pertumbuhan dan perkembangan. Kadar air buah dimulai dengan 83,51% pada minggu awal setelah atesis sebelum meningkat pesat seiring dengan kemajuan pertumbuhan dan mencapai 87,85% pada 3 minggu setelah atesis. Namun kadar air menurun ketika buah mencapai 4 minggu setelah atesis sebelum mendapatkan nilai tertinggi pada 5 minggu setelah atesis yaitu sebesar 85,91%. Buah mempertahankan kadar air yang tinggi sampai 7 minggu setelah atesis. Setelah itu kadar air menurun secara teratur seiring perkembangan buah ke nilai terendah ketika buah mencapai 12 dan 13 minggu setelah atesis. Ada perbedaan yang signifikan dalam laju respirasi Carissa congesta sepanjang pertumbuhan dan perkembangan buah. Dari hasil tersebut dilabatkan laju respirasi Carissa congesta dimulai dengan 99,4 mili CO2 Kg1 He1 di minggu pertama setelah atesis. Buah kemudian menunjukkan peningkatan laju dan mencapai laju respirasi maksimum pada 5 minggu setelah atesis. Laju respirasi kemudian secara bertahap menurun saat buah matang di minggu ke-13 setelah atesis. Namun, etilen tidak terdeteksi setelah diinkubasi selama 2 jam menggunakan sistem statis. Lalu adapun kesimpulan, Carissa congesta membutuhkan 100 hari dalam kondisi non-klimaterik dari bunga mekar sampai matang. Dan saat buah berkembang, kurva pertumbuhan sigmoid tunggal menunjukkan 3 fase. Terjadi peluasan sel dan pembelahan sel untuk meningkatkan jumlah sel dan ukuran buah. Dia menunjukkan perubahan warna kulit dan tekstur yang mengencang.
Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.